Halo kaulah muda dan kaulah tua, gimana nih kabar kalian? Bye-bye aja kan? Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film bergenre rap revenge yang berjudul Revenge. Film ini dirilis pada tahun 2017 besutan sutradara Coralie Fargate, mendapat rating sebesar 6,4 di IMDb. Menceritakan tentang seorang wanita bernama Jane yang membalaskan dendamnya kepada beberapa pria yang telah memperlakukannya secara kejam. Penasaran kan dengan alur cerita film ini? Tanpa berlama-lama, yuk mending langsung aja kita rangkum filmnya. Cerita akan berfokus kepada wanita montok bernama Jennifer atau biasa disapa Jane yang baru turun dari helikopter bersama cemewewnya yang bernama Richard. Saat mereka turun, supir heli itu memberikan sebiji narkoba kepada Richard. Merci, d'accord. Ya, sebut saja itu narkoba lokal khas daerah sana. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Jane adalah gadis sosialita yang mempunyai hubungan rahasia dengan Richard. Richard adalah seorang jutawan dari Prancis yang sudah mempunyai istri. Mereka melakukan perjalanan dari Prancis menuju rumah terpencil Richard yang berada di tengah gurun pasir negara Maroko. Tujuan mereka adalah ingin berlibur bersama sebelum Richard berburu tahunan bersama kedua temannya. Baru aja menginjakan kaki di rumah, mereka berdua langsung melakukan perdagangan otot, pembuahan, mantap-mantap atau surga dunia sampai larut malam. Setelah pagi hari, Jane mencari sarapan ke dapur dan dia dikejutkan dengan kehadiran dua pria bersenjata. Ternyata itu adalah rekan berburunya Richard yang bernama Stanley dan Dimitri. Mereka membawa semua perlengkapan berburunya. Richard juga memperkenalkan mereka kepada Jane, begitupun sebaliknya. Terlihat tatapan Stanley kepada Jane seperti harimau yang sedang membidik mangsanya. Jennifer? We Stan Dimitri, my associates. Malam hari mereka berpesta kecil-kecilan, yaitu minum arak dan juga barbekyuan. Di sana Stanley melihat narkoba Richard yang tadi diberikan supir heli. Stanley berniat untuk memakainya, tapi Richard mengambilnya kembali dan meminta agar Jane menyimpannya. Setelah itu mereka melanjutkan pesta dan Jane mengajak Stanley untuk berdansa. Namun di saat sedang asik berdansa, Richard menggendongnya kemudian dibawa ke dalam. Entah apa yang terjadi di balik dinding itu. Paginya seperti biasa, Jane membuat sarapan pagi, tapi terlihat Richard sudah nggak ada di sana. Stanley mengatakan bahwa Richard sedang memberikan paspornya ke petugas keamanan negara Maroko, sebab mereka semua kan baru datang, jadi wajib lapor. Give our passport to the gamekeeper. It'll take him a Stanley juga mengatakan bahwa Dimitri habis mabuk, jadi tinggal mereka berdua di rumah sambil memberikan tatapan nakal. nursing a hangover, which will also take all morning. Karena nggak nyaman dengan tatapan Stanley, Jane kembali ke kamar untuk mengemas barang sebab hari ini dia akan berangkat ke Kanada. I'm gonna start packing. You ready on time? Singkat cerita, Stanley menghampiri Jane ke dalam kamar. Di sana Stanley diberikan kartu nama oleh Jane sekaligus meminta Stanley untuk menelponnya nanti. Entah apa yang terjadi, Stanley mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh kepada Jane, seolah menandakan bahwa dia ingin mengajak Jane untuk mantap-mantap. Namun sepertinya Jane menolak ajakan Stanley, sehingga Stanley harus membuahi Jane dengan cara paksa. And yet you seemed to like me yesterday. We'll be back anytime soon. Tanpa mereka sadari, ternyata Dimitri sudah dari tadi memperhatikan dari depan pintu kamar. Dengan biadabnya, Stanley mengatakan jika kau mau, maka gabunglah. Jika tidak, maka pergi. Dan kelihatannya, Dimitri nggak tertarik dengan pembuahan multiplayer bersama Stanley. Dia lebih memilih menghabiskan harinya ke kolam renang. Tak lama
lama setelah Stanley melakukan surga dunia, Richard pulang ke rumah. Dia merasa suasana sedikit canggung dan berbeda. Stanley pun mengatakan ada masalah dengan Jane, dan akhirnya Richard menghampiri Jane ke kamar. Di sana Jane meminta Richard untuk menghubungi Roberto, supir helikopter, karena dia ingin pulang. Dan sepertinya Richard mulai menyadari apa yang telah dilakukan Stanley kepada Jane. Richard pun langsung menghampiri Stanley sekaligus memarahinya. Call the helicopter, I wanna go. Setelah itu Richard membangunkan Jane dan ia mengatakan kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan untuk Jane dan akan mengirimnya ke Kanada. Namun setelah apa yang dilakukan Stanley kepada Jane, si Jane bersikeras untuk pulang dan meminta Richard untuk menelpon Roberto, si supir helikopter, hingga terjadilah perdebatan kecil di antara mereka. Right now. That fucking helicopter. Take the fucked up big time. Jane pun mengancam akan menelpon istri Richard jika dia nggak segera menelpon Roberto. Karena Richard nggak suka diancam, akhirnya dia pun menabok Jane hingga ngejengkang. You call that goddamn helicopter, I'll call your wife and tell her. Who the fuck do you think you are? Hal itu membuat Jane lari menyusuri padang pasir. Dia dikejar oleh Richard dan diikuti oleh kedua temannya. Sampailah Jane ke ujung jalan di tepi jurang. Karena Richard nggak ingin Jane lompat, dia meminjam HP Stanley untuk menelpon Roberto. Hingga tanpa diduga, Richard mendorong Jane ke dalam jurang sampai perut Jane menembus ranting pohon. Give me your phone. Thank you. Listen, we plan to pick up at 2:30 p.m. Kedua teman Richard terlihat ketakutan atas apa yang telah diperbuatnya. Dan alasan Richard melakukan hal tersebut karena dia takut Jane akan melaporkan mereka ke polisi atas tindakan kekerasan yang telah dia lakukan kepada Jane. Memang biadab si Richard ini. Habis manis sepah dibuang. Elle aurait pu nous envoyer un tôle. Tous les trois, 15 ans. On fait rien d'inhabituel qui puisse sembler suspect. Tout ira bien. Sampailah Richard di rumahnya. Dia membakar semua barang yang berkaitan dengan Jane. Kemudian mereka bersiap-siap untuk melakukan pemburuan hewan langka sekaligus membuang mayat Jane dari TKP. Je suis vraiment désolé pour Jane. Kita kembali kepada Jane yang berada di dalam jurang, di mana dia tersadar setelah semut menggigit lukanya. Memang agak mustahil sih. Lalu Jane yang gak kehabisan akal berusaha mengambil korek yang digenggamnya tadi. Dia membakar ranting pohon itu dari bawah dan akhirnya ranting itu tumbang. Setelah berhasil, Jane mendengar ada suara motor Richard. Lantas dia berusaha merangkak ke tembok jurang untuk bersembunyi. Dan betapa terkejutnya Richard serta kedua temannya melihat Jane sudah tidak ada di sana. Putain, on est mort. Quelqu'un a dû passer, l'embarque. Hanya dua kemungkinan yang muncul di pikiran mereka. Jane diselamatkan oleh seseorang atau dia berusaha sendiri. Stanley pun menawarkan kepada Richard untuk mencari Jane lalu membawanya ke rumah sakit dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan, sekaligus menyelesaikannya di pengadilan dan bayar pengacara hebat. Tapi Richard punya rencana lain. Dia ingin menghabisi Jane karena dia menganggap Jane wanita yang lemah dibandingkan mereka yang bersenjata. On l'amène à l'hôpital. On dit que c'est un vrai jouet, les avocats. Ils trouveront un truc. On n'a personne. Peur de rien du tout. Les trois, armés. Alors de quoi t'as peur? Singkat cerita, Richard dan kedua temannya pergi ke bawah jurang tempat Jane terjatuh. Dia melihat ceceran darah Jane di tebing yang mengarah ke utara. Akhirnya, mereka bertiga mengikuti bercak darah yang ditinggalkan oleh Jane. Hingga sampailah mereka di penghujung jejak, yaitu sebuah telaga di tengah gurun pasir. Di sana mereka mulai mengatur strategi. Richard pergi ke arah barat dan Dimitri pergi ke arah timur. Sedangkan Stanley yang dihantui rasa takut lebih memilih untuk tinggal di mobil. Je prends par là-bas. Ok, je remonte. Je vais rester ici si jamais elle revient dans les parages. On va pas être deux à aller dans la même direction, c'est stupide. Sementara Jane sudah menyeberangi telaga dengan perutnya yang terluka parah. Jane pun mendengar ada suara kendaraan Dimitri mendekat. Lantas dia bersembunyi di bawah air. Mendengar suara ATV Dimitri berhenti, Jane bersembunyi di balik batu. Dan di sini kita pasti tahu apa yang akan terjadi.
Melihat senapan Dimitri yang ada di belakangnya, Jennifer mengambil senapan itu dan menodongkannya kepada Dimitri, yang ternyata senapan tersebut kosong. Dimitri pun memukul Jen serta mengabari kedua temannya bahwa dia telah mendapatkan Jen dan akan menghabisinya. Kepala Jen direndam berkali-kali ke dalam telaga, dan pada akhirnya Jen melihat pisau milik Dimitri. Lalu saat ada celah untuk menyerang, Jen mengambil pisau itu dan menancapkannya ke bola mata Dimitri hingga dia tewas. C'est bon, je l'ai. Je m'en occupe et je vous ferai la suite. Setelah itu Jen membawa semua barang milik Dimitri dan juga ATV-nya untuk melarikan diri. Namun di tengah perjalanan, ATV tersebut kehabisan bensin. Jen melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga sampailah dia di sebuah gua untuk beristirahat. Di sana Jim merebahkan badan serta melepaskan dahaga dengan minuman Dimitri yang diambil tadi. Jen pun berpikir bagaimana melepaskan kayu yang masih menancap di perutnya. Sedangkan di sana nggak ada rumah sakit ataupun dukun sakti. Sampai pada akhirnya Jennifer teringat pada narkoba Richard yang ia simpan di kalungnya. Lantas dia mengambil narkoba itu dan mencoba mengkonsumsinya. Efek dari narkoba tersebut membuat Jen mati rasa serta berhalusinasi. Spontan saja, Jen mulai membelah kaleng minumannya tadi. Jen memanaskan pisaunya dan menancapkan pisau itu ke perut untuk memperbesar lukanya. Dan dia mencabut kayu itu keluar dari tubuhnya. Kemudian Jen memanaskan kaleng yang sudah dibelahnya tadi, lalu menempelkannya ke bekas luka tanpa suara teriakan hingga dia pingsan. Scene berpindah ke Stanley yang tertidur di mobil. Tiba-tiba aja dia dikejutkan dengan Richard yang membawa hasil buruan. Namun mereka belum mendengar kabar dari Dimitri semenjak tadi malam. Richard pun menghubungi Dimitri, sedangkan Stanley membasuh muka di telaga sampai secara mengejutkan dia mendapatkan Dimitri muncul dari telaga. Richard pun memasukkan batu agar mayat Dimitri tenggelam, dibantu dengan Stanley yang terus saja ketakutan. Spontan saja Richard memukul Stanley sekaligus menyuruhnya jangan bersikap seperti banci, karena dari semalam si Stanley selalu saja takut Jen akan membunuhnya. Va partir chasser tout seul. Kembali lagi ke Jen yang sudah mulai tersadar. Luka di tubuhnya pun sudah mulai pulih. Jen pun mengambil senjata serta keluar dari goa. Dia berniat ingin membalaskan dendamnya kepada Stanley dan juga Richard yang telah membuatnya begitu tersiksa. Dan inilah Wonder Woman berbadan bohai versi gurun pasir. Sementara Stanley dan Richard menemukan ATV Dimitri di tengah gurun pasir. Richard mempunyai siasat untuk mencari Jen dengan berpencar. Ia ke sisi barat, sementara Stanley ke sisi timur. Tanpa Stanley sadari, Jen sedang meneropong Stanley dari kejauhan. Lantas dia mengikutinya hingga sampailah di suatu jalanan di tepi tebing. Stanley berhenti untuk mengisi bensin. Jen yang melihat kesempatan emas menembak Stanley dari kejauhan. Namun sayang bidikan Jen meleset ke bahu kanan Stanley. Jen yang terlempar akibat hentakan senjata kembali bangkit menghampiri Stanley. Akan tetapi, dia tidak menemukannya. Dia hanya menemukan jejak darah, dan ketika Jennifer mengikuti jejak itu, Stanley rupanya ada di belakang sedang bersiap-siap menembak Jen hingga kuping Jen copot.
Sekarang gantian Stanley yang mengejar Jane, tapi si Jane ternyata cerdik. Dia memecahkan kaca senternya sampai pecahan kaca tersebut mengenai kaki Stanley. Dengan susah payah, Stanley mengeluarkan kaca dari kakinya sekaligus kembali ke mobil untuk mengejar Jane hingga akhirnya Stanley harus koit karena tembakan Jane tepat mengenai kepala Stanley. Jane kemudian mengambil mobil Stanley dan mengendarainya menuju ke rumah Richard. Sementara Richard yang kembali ke tempat tadi dia berpencar bersama Stanley, tapi setelah menunggu beberapa jam nggak terdengar kabar dari Stanley. Richard pun menyimpulkan bahwa Stanley telah dihabisi oleh Jane. Akhirnya dia memilih untuk pulang ke rumah. Di sana Richard menelepon helikopter untuk segera menjemputnya. Dan sementara menunggu heli datang, ia pun mandi. Namun tiba-tiba aja dia mendengar ada suara benda jatuh. Alhasil dia pun menghampirinya, di mana ternyata itu adalah Jane yang sudah berdiri di balik kaca dengan senjata dan langsung menembak Richard di bagian perut. Listen, Max. Melihat Jennifer yang semakin agresif dan lincah, Richard merangkak bersembunyi ke dapur. Namun sayang Jane melihat tetesan darah Richard, lantas Jane menghampiri Richard dan perkelahian pun gak terelakkan. Awalnya Jane gak berdaya ketika dilawan Richard, tapi ketika dia mencoba memukul perut Richard yang terluka, Jane berhasil menewaskan Richard dengan shotgun. Di akhir film kita akan diperlihatkan wajah Jane yang puas setelah membalaskan dendamnya berdiri di pinggir kolam renang. Jadi inti dari film ini adalah tentang balas dendam seorang wanita simpanan kepada selingkuhannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah berselingkuh, karena perselingkuhan adalah awal dari masalah yang besar. Dan film pun habis. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Alangkah baiknya sih kalian menonton filmnya secara langsung biar lebih paham dan juga mengerti. Saya pamit dulu.